Nah, saya hampir lupa tadi. Tolong diingatkan, setiap kuliah akan saya rekam. Ya, tujuannya apa? Kuliah ini saya rekam supaya teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan pada jamnya bisa mengakses recording video perkuliahannya di waktu yang lain. Teman-teman yang punya kesulitan sinyal pada jam kuliah ini, dia tetap bisa mengakses perkuliahannya pada jam yang lain dengan melihat rekaman perkuliahan. Karena setiap mahasiswa bisa mengakses rekaman perkuliahan itu kapan saja, makanya saya anggap semuanya masuk. Begitu. Karena Anda bisa mengakses, tentu asumsi saya, bagi yang tidak bisa hadir, benar-benar mengakses rekaman video perkuliahannya. Ya, sebenarnya begitu. Nah, kemudian juga, karena video perkuliahan ini juga bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena akan saya upload ke sebuah media yang sifatnya publish, jadi semuanya bisa melihat kapan saja, maka jika perkuliahannya dilakukan secara daring, tatap muka maksud saya, menggunakan Zoom ini, akan saya gabungkan kelas A dan kelas B. Kenapa Pak digabungkan kelas A dan kelas B? Iya kan pada prinsipnya sama, atau masing-masing bisa melihat rekamannya. Cuman kita harus menyepakati waktunya. Menyepakati waktunya agar semua kelas itu bisa. Ini kalau kita ikuti pada jadwal kelas ini, kelas Jumat ini kelas apa? Kelas apa? Kelas B yang sebenarnya hari Jumat ini? Ini jadwal kelas A atau kelas B hari Jumat ini? Kelas A, Pak. Kelas A. Kalau jadwalnya saya pindah ke Senin sore jam 3:30, bisa nggak? Coba dilihat jadwalnya kelas A, kalau Senin sore 3:30 bisa nggak? Ada bentrok nggak? Sepertinya nggak bisa, Pak. Iya, ada bentrok. Iya. Coba dilihat lagi yang bentrok berapa orang. Apa semuanya? Kalau semuanya enggak sih Pak, ini kan yang bentrok sama pemodelan sistem, dan pemodelan sistem itu isinya 30 orang Pak, satu kelas A. Tetapi itu pada semester yang sama. Iya, semester ini. Oke. Soalnya ini ada kendala. Untuk yang kelas, kalau yang kelas B itu jadwalnya pagi, bahkan agak repot. Coba saya cek sebentar. Mana hari kelas? Ada yang anak kelas B nggak di sini? Hari apa kelas B jadwal aslinya? Kelas B itu hari Rabu, Pak, jam 8.50. Nah, coba kelas A Rabu jam 8.50 bisa nggak? Jam 9 gitu. Bentrok nggak? Sepertinya tidak sih, Pak. Oke. Kalau dari jadwal Oke, saya. baik. Kalau tidak bentrok, maka kita akan minggu depan, maksud saya bukan sekarang ya. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan kuliah di hari Rabu jam 9 pagi. Begitu ya, kalau tatap muka. Tapi kalau ada tugas, presentasi, dan diskusi, chatroom, per kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, itu untuk masalah jadwal. Baik. Nah, selanjutnya, untuk masalah penilaian. Penilaian seperti biasa, hanya ada 3 elemen ya. UTS, UAS, dan tugas. Tugas saya berikan kelompok, bukan tugas individu. Dan bobotnya sama, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan presensi 10%. Dan presensi saya anggap masuk semua, jadi Anda sudah memiliki 10% di presensinya. Tugasnya, setiap kelas diharapkan dapat membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Oh, 5 lah, 5 orang aja. 1 orang 40 ya, supaya nggak terlalu banyak kelompoknya 5 orang. Saat per kelompok itu 5 atau 4.
Kelompoknya jumlahnya 4 atau 5 orang. Tidak boleh bertiga, tidak boleh berenam, jadi 4 atau 5. Ya, diatur setiap kelas membentuk kelompok. Minggu depan sudah ada kelompoknya karena minggu depan sudah ada penugasan. Kemudian juga setiap kelas saya mohon untuk menunjuk ketua kelasnya masing-masing. Oke, gitu ya. Nah, baik, kalau seperti itu kita mulai saja mengenai simulasi. Nanti di akhir kuliah saya akan sampaikan materi-materi yang saya sampaikan di kuliah ini melalui grup, file PowerPoint-nya. Saya juga akan menyampaikan e-book, buku PDF yang saya gunakan. Nah, yang pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa untuk mata kuliah ini, buku yang digunakan. Buku yang digunakan adalah ini, yaitu Discrete Event System Simulations. Ini adalah bukunya, karangannya Jerry Banks dan John Carson dari McGraw-Hill. Nah, ini juga file PDF-nya nanti saya sampaikan, walaupun kurang jelas, tetapi cukup bisa dibaca. Ya. Maksudnya kurang jelas bagaimana, karena ini scanan, ya, bukan PDF asli, tapi scanan dari buku asli. Nah, ini seperti ini. Saya nyari file PDF-nya nggak dapat, tapi saya punya buku aslinya, jadi kita cari scanannya akhirnya. Kan ada alat scan yang bisa langsung begitu. Nah, jadi bukunya saya dedel, lalu saya scan, terus saya jilid ulang. Tetapi akhirnya seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dibaca. Nanti akan saya sampaikan buku ini lewat grup, jadi Anda tidak perlu memikirkan buku referensinya, sudah ada, tinggal nanti Anda baca. Ini adalah referensi wajib, saya hanya pakai satu. Oke, nah selain itu, saya juga akan menyampaikan handout, buku ajar yang saya tulis sendiri, simulasi industri namanya. Nanti ini bisa digunakan untuk bab-bab awal. Mengapa bab-bab awal? Ya, karena memang buku ini fokusnya adalah untuk bab-bab awal, walaupun di sini ada 10, karena beberapa bab yang belakangnya sudah nggak saya gunakan. Buku ini saya tulis sudah cukup lama, tahun 2012-2013, dan sekarang tentu perangkat lunaknya atau aplikasi software-nya sudah tidak menggunakan apa yang ada di buku ini. Sedangkan buku ini bagian setengah akhirnya itu adalah masalah aplikasi atau bahasa pemrograman yang berbeda yang kita gunakan dengan sekarang akan kita ajarkan di kelas ini. Sehingga di buku ini mungkin bisa digunakan untuk bab 1 sampai dengan bab 4, bab 5 ini mungkin tidak perlu, 1, 2, 3, 4, 6, terus kemudian 7, dan 10. Jadi yang tidak digunakan adalah bab 5, bab 8, bab 9. Yang lainnya masih digunakan. Ini juga akan saya sampaikan nanti di grup, sehingga untuk referensi tentu sudah tidak masalah untuk saya. Dan juga setiap slide ataupun bahan perkuliahan yang disampaikan secara online juga akan saya sampaikan di akhir kuliah. Baik, untuk hari ini saya akan sampaikan Introduction to System Simulations. Nanti setelah akhir perkuliahan akan saya forwardkan materi ini bersama materi untuk minggu depan. Jadi teman-teman bisa mulai mencermati materi minggu depan, dan di bukunya Jerry Banks tadi, Discrete Event Simulations, sudah mulai dibaca chapter 1 dan chapter 2, lalu di diktat atau modul yang berbahasa Indonesia yang saya tulis, juga mohon dibaca bisa bab 1 dan bab 2. Baik. Kemudian mekanisme dalam perkuliahan bagaimana jika ada yang ingin ditanyakan oleh Anda. Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh Anda, silakan langsung saya diinterupsi, tidak perlu raise hand. Langsung diinterupsi, kecuali kalau rebutan nanyanya mungkin perlu raise hand. Tapi kalau saya sedang menyampaikan materi, lalu ada yang ingin menanyakan, silakan langsung saya dipotong saja. Ya, karena biasanya ketika saya menyampaikan materi, picture yang menunjukkan profil Anda semua itu saya minimize, jadi saya tidak bisa melihat keseluruhan. Tapi nanti pas kita diskusi itu akan saya open begitu.
Baik, rekan-rekan, sampai di situ mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan berkaitan dengan mekanisme perkuliahan kita. Cukup jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kalau ada yang mau nanya langsung aja. Tanya Pak, gitu, nanti saya akan berhenti. Nah, kita akan mendiskusikan mengenai simulasi komputer atau simulasi sistem, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai system simulations. Kenapa Pak kok yang dipelajari nama mata kuliahnya Simkom, padahal kita membahasnya sistem simulation. Nanti akan kita sampaikan kenapa seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita mendengar kata simulasi atau simulations, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Simulasi itu merupakan suatu bentuk model. Jadi simulasi itu merupakan suatu model sebenarnya, ya. Merupakan suatu model dari apa? Merupakan suatu model dari sistem nyata. Sistem nyata tahu ya, sistem nyata. Nah, begini, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menyampaikan sedikit cerita. Nanti ada di buku saya bab 1 yang bahasa Indonesia itu ada sistem, model, and simulation. Nanti saya minta Anda membaca itu dulu, harus paham. Jadi begini, apa itu sistem? Apa itu model? Apa itu simulasi? Supaya lebih enaknya, mohon maaf, saya terpaksa kembali dulu ke buku saya yang tadi, supaya nanti Anda jelas. Nah, ya, nanti ini saya minta yang bagian ini Anda harus baca. Ini penting sekali soalnya. Apa itu sistem, simulasi, lalu ada model dan lain sebagainya, pengertiannya. Ya, ya ini sedikit mengulang mengenai pemodelan sistem, karena pemodelan sistem diselenggarakan pada waktu yang bersama-sama. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dalam pendekatan sebuah sistem industri, dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan real system, kita akan selalu berhadapan dengan banyak elemen. Sistem sendiri dalam teknik industri didefinisikan sebagai sistem itu merupakan gabungan dari banyak elemen, di mana elemennya itu bisa macam-macam. Bisa itu elemen dari manusia, elemen itu ada mesin, ada juga bahan baku, ada informasi, ada juga alat-alat, dan lain sebagainya. Di mana masing-masing elemen itu memiliki hubungan, ketergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga sistem itu bisa mencapai tujuan bersamanya. Itu definisi sistem. Jadi sistem itu ada elemen. Elemen ini sebagian orang menyebutnya sebagai subsistem atau sub dari sistem itu. Sistem ini punya batasan antara sistem dengan lingkungan. Lingkungan sistem itu bukan merupakan bagian dari sistem, tetapi lingkungan sistem dapat mempengaruhi perilaku dari sistem itu. Maksudnya gimana tuh Pak? Pusing. Ini. Saya anggap tubuh manusia itu sebagai contoh dari sebuah sistem, karena ada elemen-elemennya. Ada elemen dari bagian tangan, pendengaran, penciuman, kemudian otot, dan lain sebagainya. Itu merupakan elemen-elemen dari tubuh manusia. Kemudian saya tanya, baju itu bagian dari sistem tubuh manusia atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena baju bukan tubuh manusia. Tapi baju itu merupakan lingkungan dari sistem tubuh manusia. Dia bukan bagian dari sistem, tetapi dia dapat mempengaruhi sistem tersebut. Maksudnya bagaimana Pak mempengaruhi Pak? Nah, contoh kasusnya, mohon maaf kalau agak vulgar. Baju itu bukan bagian dari sistem tubuh manusia, tetapi dia lingkungan dari sistem tubuh manusia, dan dia berpengaruh kepada sistem tubuh manusia. Contohnya, kalau kita pakai baju dan tidak, nah, cara jalannya akan berbeda. Itu mengakibatkan apa? Perilaku sistem itu dipengaruhi oleh lingkungan. Perilaku kita dipengaruhi oleh pakaian yang kita gunakan. Perilaku kita dipengaruhi oleh suhu di sekitar kita. Kalau suhunya
panas, kita akan cenderung pakai baju yang menyerap keringat, yang tipis, yang enak. Tapi kalau suhunya dingin seperti itu di dalam 4 musim yang ada saljunya, maka kita akan berperilaku untuk menutupi tubuh kita dengan pakaian yang tebal. Artinya apa? Lingkungan itu berpengaruh kepada sistem, walaupun dia bukan merupakan bagian dari sistem. Lalu bagaimana batasan antara sistem dan lingkungannya? Ada satu batasan antara sistem dan lingkungannya yang disebut dengan istilah sistem boundary atau batas sistem boundary. Sistem boundary itu suatu garis imajiner. Kalau dalam sistem tubuh manusia, maka boundary-nya apa? Boundary-nya ya kulit. Kulit ini sebagai boundary. Sesuatu yang di dalam kulit itu berarti, atau sesuatu yang di dalam dan menempel pada kulit, itu berarti bagian dari sistem tubuh manusia. Sesuatu yang tidak menempel dan itu ada di luar kulit, itu berarti adalah bukan sistem tubuh manusia, tapi lingkungan. Oke. Nah, itu sistem. Kita bicara sistem produksi, sistem manufaktur, sistem di industri jasa, di perbankan, di bank, di restoran, di bandar udara, di pelabuhan, sistem di perempatan, di lampu merah, simpangan jalan. Itu semua merupakan sistem industri yang kita hadapi sehari-hari dan harus kita amati. Permasalahannya manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan pengamatan sistem tersebut. Sehingga manusia membutuhkan bentuk sistem yang disederhanakan supaya dia mudah untuk mengamati. Saya ambil contoh, Anda yang bukan berasal dari kota Jogja atau berasal dari luar DIY, pertama kali Anda datang ke Jogja, Anda harus memahami bagaimana sistem tata letak kota Jogja ini. Malioboro sebelah mana, kampus UIN ada di mana, kemudian Parangtritis ada di mana, terus kemudian misalnya lagi Malioboro Mall, Plaza Ambarukmo ada di mana, kemudian Rumah Sakit Sarjito. Kalau Anda baru datang, tentu tidak mudah kalau Anda langsung melakukan analisis dan pengamatan itu melalui sistem. Kalian harus apa? Anda harus mendatangi semua tempat itu supaya tahu. Lalu kalau zaman dulu, sebelum ada Google, sebelum ada map, kita biasanya membeli peta atau roadmap. Ada di Gramedia tuh peta-peta. Jadi peta ini sebenarnya merupakan, dalam konteks ini, kita disebut peta ini merupakan contoh yang baik sebagai apa? Sebagai model. Model apa? Peta ini. Peta ini adalah sebagai model yang menunjukkan tata letak kota Jogja. Sehingga dengan melihat peta ini atau model ini, walaupun kita belum pernah menjelajahi Jogja secara langsung, kita bisa tahu bahwa namanya Kaliurang itu di utara, Parangtritis itu di selatan. UIN itu ada di atas kota. Dan UIN itu kurang lebih berjarak 500 sampai dengan 1 km dari Plaza Ambarukmo. Sebelum kita sampai ke Jogja, kita bisa tahu karena kita mempelajari model. Model itu merupakan bentuk yang lebih sederhana dari sistem yang dibuat tujuannya untuk mempelajari sistem. Nah, model ini ada tingkat-tingkatannya. Saya ambil contoh yang pertama. Misalnya saya punya adik saya mau datang ke Jogja menggunakan kereta api, tapi saya tidak bisa jemput, atau bukan adik lah, ponakan. Lalu saya minta tolong kepada Anda, Mas atau Mbak, tolong dong jemput ponakan saya yang baru datang dari Jakarta. Dia naik kereta api, misalnya Argo Dwi Pangga, akan datang di stasiun Tugu. Tetapi ternyata kan Anda lupa, Anda belum pernah bertemu dengan ponakan saya itu. Lalu dia bilang, mohon maaf, saya belum tahu ponakan Bapak itu yang kayak gimana orangnya. Saya bilang, misalnya, namanya Risa, perempuan. Tingginya ya biasa aja lah kira-kira. Lalu saya ceritakan, oh tingginya biasa, kulitnya gimana Pak? Begini, pakai jilbab enggak Pak? Pakai, misalkan begitu. Terus nanti pas berangkat saya WA dia pakai baju apa? Nanti dia saya WA lagi, dia pakai baju warna coklat muda, bajunya terusan, kerudungnya warna coklat tua, terus dia bawa ransel apa. Nah, dengan model saya menjelaskan seperti itu, menggambarkan seperti itu, pasti Anda
dalam benak pikiran Anda sudah memiliki gambaran seperti apa orang yang Anda jemput kan. Nah, berarti omongan saya ini model karena menjelaskan sebuah sistem. Model apa? Ini yang disebut dengan model verbal. Kalau Anda bercerita tentang sinetronnya Aldebaran dan Andin, itu lebih seru daripada Anda nonton. Kadang-kadang begitu. Istri saya juga begitu. Saya nggak tahu sinetronnya, tapi kalau cerita seru sekali. Seakan-akan kalau dia cerita, kita wah gitu. Itu yang disebut sebagai model verbal. Model verbal itu dapat memberikan gambaran terhadap sebuah sistem, tetapi abstrak. Makanya kalau Anda baca novel, kalau novel itu difilmkan, Anda kecewa. Kenapa kecewa? Karena gambaran di novel itu yang Anda buat dalam pikiran Anda nggak sama dengan ketika difilmkan. Kok kayak gitu sih filmnya? Saya kira begini ya. Gitu. Kenapa? Karena setiap orang punya persepsi sendiri terhadap kata-kata verbal yang ditulis oleh penulis novel tersebut. Coba aja Anda baca novel Harry Potter gitu, lalu lihat film Harry Potter, banyak yang kecewa, lebih seru baca novelnya daripada filmnya. Gitu. Nah, ini contoh, itu model verbal. Kemudian lain lagi kalau misalkan Anda mau beli rumah. Anda mau beli rumah, kan kalau Anda beli ke rumah ke developer ya, biasanya rumahnya belum dibangun. Dikasih DP baru dibangun rumahnya. Tetapi ada maket atau miniatur. Nah, miniatur ini model juga, kira-kira punya gambaran nanti rumahnya jadinya seperti apa. Tetapi peta yang tadi saya sampaikan, kemudian maket, itu merupakan model yang sifatnya model fisik. Model fisik 2 dimensi dan 3 dimensi, miniatur lah. Ya, itu merupakan sebuah model juga. Kemudian yang lebih canggih lagi model apa? Adalah model yang sifatnya diagramatik atau ikonik, model yang menggunakan simbol-simbol atau lambang. Apakah itu? Peraturan lalu lintas. Tanda seru itu artinya adalah hati. Kalau Anda ke Australia ada gambar kanguru. Artinya apa? Di jalan itu sering ada kanguru nyebrang, hati. Kalau dekat sekolah ada gambar anak sekolah nyebrang kan, jadi ada hati. Itu sebenarnya juga bentuk model. Model yang menggunakan simbol itu disebut sebagai model diagramatik atau ikonik. Contoh yang lain dari model seperti ini adalah flowchart, OPC, flow diagram, kemudian proses chart, peta tangan kiri, tangan kanan. Itu semua merupakan model yang sifatnya model diagram. Tabel itu juga diagram, model, grafik itu juga model. Lalu ada model yang disebut sebagai model matematika atau model matematis. Model matematis ini adalah model yang digunakan ketika kita mau mencari satu variabel yang tidak diketahui. Y sama dengan AX plus B. Y-nya berapa jika A dan B segini. Nah, untuk mengetahui satu variabel ini, kita menggunakan rumus persamaan garis lurus. Itu namanya model matematik. Waktu Anda SMA, Anda belajar fisika, ada hukum Newton. Ya, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ya, atau F sama dengan M kali G. Misalnya. Itu merupakan suatu model matematis. Tetapi ada beberapa permasalahan dalam sistem yang nggak bisa diselesaikan dengan rumus. Begitu. Kenapa? Dalam sistem ini membutuhkan analisis yang sifatnya what if. What if itu kalau saya ginikan kira-kira berapa gimana? Kalau saya ginikan begitu kan bagaimana hasilnya? Karena kalau model matematik itu hanya bisa mencari satu saja. Satu variabel tadi D sama dengan AX plus B ya udah satu. Tapi dia tidak bisa membuat analisis what if. Karena memang persamaannya cuma satu. What if itu misalnya kalau kita ubah variabel ininya dampaknya bagaimana? Kalau kita ubah variabel ininya bagaimana dampaknya? Nah, yang seperti itu membutuhkan model matematik tapi yang jauh lebih canggih yang disebut dengan model komputer karena harus menggunakan komputer untuk memproses itu hingga bisa bisa menghasilkan analisis what if. Jika dan maka. Contoh yang paling mudah ketika kita mengatakan simulasi komputer itu adalah simulator. Simulator pesawat, atau Anda kalau main game simulator Formula 1, atau Anda menjadi football manager, atau English Premier Manager,
Itu semua merupakan salah satu contoh dari simulasi. Karena Anda bilang kan kalau Anda misalkan bermain game simulator, Anda tekan gasnya, gambarnya jadinya lebih cepat atau lebih pelan. Kalau saya tekan rem gini, kalau saya belok ke kanan seperti ini, itu yang disebut what if. Itu yang disebut dengan what if. Simulator pesawat juga begitu. Kenapa juga itu penting simulasi ini dalam dunia modern ini? Anda bisa bayangkan kalau sekolah pilot tidak punya simulator. Langsung ke pesawat aslinya. Bagaimana dengan resiko keselamatan para pilot-pilot junior ini yang belum memiliki jam terbang tinggi? Sehingga biasanya simulator ini menjadi suatu hal yang wajib dalam sesi-sesi pelatihan penerbang sebelum dia boleh melakukan penerbangan langsung dengan pesawat aslinya. Jadi salah satu tujuan adanya simulator atau simulasi itu adalah untuk mengurangi resiko yang kalau dilakukan pada sistem nyata secara langsung memiliki resiko kegagalan. Ya, sama juga misalnya Anda mau mengubah susunan mesin dalam suatu pabrik. Katakanlah pabrik itu pabrik yang besar, Toyota atau Mitsubishi dalam manufacturing lainnya. Kalau Anda baru mau mengubah susunan mesin tersebut, langsung saat itu tanpa menganalisisnya dulu menggunakan model komputer. Apa yang terjadi akan ada trial and error. Yang ini kemudian memberikan resiko kegagalan yang cukup tinggi kepada kita. Jadi dalam hal ini Anda tahu apa itu sistem, apa itu model, apa itu simulasi. Jadi simulasi itu bagian dari suatu model. Ya, di mana kalau simulasi komputer itu artinya adalah model yang memang digunakan dan penggunaannya berbasis kepada mekanisme yang ada di komputer. Nah, karena itu disebutnya simulasi komputer, karena kita menggunakan komputer seperti itu. Oke, nah kemudian definisi yang lain yang disampaikan oleh Schreiber pada tahun 1987 menyampaikan bahwa simulasi ini adalah modeling suatu proses pemodelan. Jadi simulasi ini merupakan suatu proses pemodelan dari sebuah sistem, ya, di mana tujuannya adalah untuk menyerupai, mimik itu menyerupai, merepresentasikan, ya, dan dapat merespon, ya, ini dari what if disebutkan sebagai respon dari aktual sistem kalau misalnya kita melakukan suatu action dari waktu ke waktu. Ya, nah kemudian kenapa kita melakukan simulasi? Karena simulasi itu kita bisa melakukan what if analysis sebelum keputusan kita diimplementasikan di lapangan. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya tadi, Anda mau melakukan tata letak fasilitas di sebuah pabrik, Anda yakin apa mau langsung pindah-pindahin mesin-mesin itu? Biasanya enggak, kita simulasikan dulu menggunakan komputer, kalau sudah yakin baru diperbaiki betul di sistem nyatanya, jadi mengurangi resiko. Dan kemudian simulasi ini juga bisa menghindari apa? Biaya yang mahal. Akibat trial and error yang tadi saya ambil contohnya. Lebih mudah mentraining pilot di simulator atau pilotnya langsung ditaruh di pesawat-pesawat aslinya. Ya, di pesawat aslinya itu bisa bahaya karena harga simulator pasti lebih murah daripada harga pesawat aslinya. Dan juga dengan simulasi ini bisa mengurangi waktu. Anda tahu kan kalau kita bermain simulasi sepak bola, waktu 45 menit kita bisa simulasikan dalam 5 menit, dalam 10 menit, itu lebih singkat. Dan dapat mengurangi efek negatif dari trial and error. Nah, kemudian karakteristik dari simulasi yang harus kita pertimbangkan apa? Yang pertama, simulasi itu harus bisa mengcapture, harus bisa menangkap, harus bisa menggambarkan, harus bisa merepresentasikan apa yang disebut dengan interdependensi dari sistem itu. Apa ini interdependensi? Hubungan antar elemen, hubungan ketergantungan antar elemen, what if tadi. Jadi kalau Anda menganalisis sistem yang sangat sederhana, yang elemen-elemennya hanya satu, tidak lebih dari dua, atau tidak lebih dari dua atau tiga, barangkali Anda tidak perlu simulasi. Anda cukup memerlukan model matematika atau rumus. Jadi kita harus tahu bahwa kapan simulasi itu digunakan, pada saat model matematis yang ada itu tidak bisa menyelesaikan. Saya ambil contoh begini. Dalam OR ada rumus antrian, ya, antrian.
Antrian itu ada yang sifatnya single channel, single phase. Ada yang sifatnya multi channel, single phase. Ada yang sifatnya single channel, multi phase. Ada yang sifatnya multi channel, multi phase. Nah, sekarang jenis antrian yang mana yang cocok diselesaikan dengan metode simulasi? Kita tahu rumus antrian yang sudah ada itu adalah antrian yang single channel, single phase, atau multi channel, single phase. Multi channel, single phase itu seperti kasir di supermarket, kasir di Toserba, kasir di Carrefour begitu. Kasirnya ada banyak, tapi tahapannya cuma satu. Atau tahapannya satu dan jumlahnya cuma satu. Itu juga bisa menggunakan simulasi dengan matematika. Ada rumusnya, MM1, MM2, MM3 itu bisa. Tetapi kalau model antriannya sudah masuk satu, keluar antrian lagi masuk. Maksudnya tahapannya ada banyak. Tahap 1 ada antriannya, tahap 2 ada antriannya, tahap 3 ada antriannya. Atau multifase. Nah, untuk proses yang sifatnya multifase, tidak ada rumus antriannya. Antrian itu hanya ada rumusnya yang buat satu fase. Baik satu fasenya ini satu channel, atau satu fasenya ini multi channel. Tetapi untuk yang multifase tidak bisa, maka harus menggunakan simulasi. Karena itu biasanya yang multifase itu apa? Proses produksi, manufaktur yang dari stasiun 1, masuk ke stasiun 2. Kalau di rumah makan ya sama, ada konsumen masuk ke tempat nunggu, ada yang pesan, lalu dibuat, semua ada beberapa prosesnya. Tapi kalau kayak kasir di supermarket, kemudian antrian di bank, itu apakah pakai simulasi? Bisa dilakukan simulasi, tapi nggak perlu. Kenapa? Karena rumusnya sudah ada. Begitu. Jadi yang ada rumus matematikanya, kita nggak perlu simulasikan. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan menggunakan rumus matematika karena sifatnya multifase, kita simulasikan. Itu kasus kalau antrian, simulasinya antrian. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi simulasi itu harus bisa mengcapture, harus bisa merepresentasikan hubungan antar dependensi dari setiap elemen-elemennya. Ya, yang berikutnya juga dia harus bisa menggambarkan variabel dalam sistem itu. Misalnya apa? Kalau sistem perbankan variabelnya apa saja di bank itu? Ada nasabah, ada satpam, ada teller. Maka dalam simulasi dia bisa menggambarkan semua elemen variabel tersebut, gitu ya. Nah, kemudian juga dia harus bisa menggambarkan perilaku sistem ini dari waktu ke waktu, tidak hanya pada satu titik tertentu. Karena kalau dia hanya bisa menggambarkan pada satu titik tertentu saja, maka itu rumus matematika namanya. Kalau simulasi itu hasilnya grafik. Hasil simulasi itu bukan angka. Hasilnya itu grafik. Ya, hasilnya itu grafik. Misalnya kalau produksinya begini, ini grafiknya hasil produksinya. Nah, dari grafik itu baru kita interpretasikan. Tapi hasil simulasi itu bukan angka. Hasilnya itu angka dan banyak. Bisa gitu loh. Grafik itu kan angka dan banyak, jam segini, segini, jam segini, segini, jam segini. Itulah hasil simulasi. Bukan hanya satu titik tertentu, angka satu enggak, tapi dia adalah grafik yang artinya angkanya banyak. Nah. Kemudian simulasi ini juga lebih kecil biayanya dibandingkan kita menguji coba langsung di sistem realnya. Dan juga pasti membutuhkan waktu yang lebih sederhana, lebih singkat, dan juga mengurangi resiko tadi dibandingkan kita melakukan uji coba langsung di sistem nyatanya. Nah, berikutnya, simulasi ini juga diharapkan bisa visually appealing. Visually appealing itu apa? Menarik secara visual. Jadi simulasi ini harus bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menarik, seperti misalnya kita mau melihat bandara New Yogyakarta International Airport ya, NIA. Itu kan sebelum bandaranya jadi ada simulasi 3D-nya untuk menggambarkan bagaimana kira-kira gambar terminal kedatangan, terminal keberangkatan, runway-nya, tower control-nya. Dengan model 3D simulation seperti itu, kita sudah secara visual cukup menarik dan memberikan gambaran kepada kita, oh kira-kira nanti Yogyakarta International Airport yang baru bakal seperti itu, gambarannya. Itu yang disebut dengan visually appealing. Isi result hasilnya lebih mudah dipahami karena bentuk grafik, dan run in compressed real time. Waktunya dipersingkat. Kayak kita bicara simulasi dalam permainan sepak bola, entah itu permainan di Konami atau di FIFA, tetap 45 menit, tapi 45 menitnya dapat kita kompres dalam 10 atau 15 menit kan. Itu yang disebut
ada yang disebut real time, ada yang disebut simulation time. Real time-nya 45 menit, simulation time-nya ya sama 45, tapi sebenarnya ketika di run itu hanya 15 sampai 10 menit. Jadi lebih singkat. Oke. Nah, kemudian simulasi ini untuk apa? Gitu ya, kegunaannya. Tentu yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sebuah sistem. Daripada Anda masuk ke sebuah pabrik dari awal ujung ke ujung untuk mengetahui bagaimana proses pembuatannya, mendingan Anda lihat simulasinya. Kan begitu. Kemudian simulasi ini juga meningkatkan akses kita dengan adanya teknologi komputer saat ini, maka kita dapat memiliki level untuk melakukan simulasi pada sistem yang lebih kompleks, pada sistem yang lebih luas. Bahkan sekarang hasil pemilu saja bisa disimulasikan menggunakan quick count, dan hasilnya tidak berbeda secara signifikan dengan hasil realnya. Itu simulasi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkah simulasi tentu yang pertama itu adalah merencanakan, ada masalah dulu, apa yang akan dimasukkan dalam simulasi itu, permasalahannya. Lalu kita coba membuat suatu sistem secara konseptual. Jadi kita harus tahu dulu sistemnya, lalu sistem itu kita terjemahkan dalam model simulasi. Nah, disinilah pemrograman itu muncul. Pemrograman itu muncul di sini. Setelah pemrograman itu kita jalankan model simulasinya. Setelah kita jalankan, kita analisis hasilnya. Setelah kita analisis, kita laporkan hasilnya. Jadi itu kurang lebih langkah-langkah simulasi. Nah, kemudian aplikasinya dalam bidang apa saja? Banyak ya, simulasi sekarang banyak sekali aplikasinya. Ada juga simulasi yang paling sering kita gunakan kalau di bidang teknik industri, tentu adalah simulasi di bidang manufaktur. Kemudian analisis investasi, risiko-risiko mengenai investasi, bagaimana payback period, NPV, IRR itu kita bisa simulasikan. Ya, kemudian juga buat visualisasi suatu proses. Nah, kemudian juga untuk melakukan training, seperti ada tadi simulator untuk pelatihan-pelatihan. Itu menggunakan computer-based training, menggunakan simulasi, dan lain sebagainya. Ini beberapa hal. Ya. Nah, apa yang harus kita pahami untuk dapat memiliki kemampuan simulasi yang bagus? Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan project management, communication, engineering, kalau sudah punya. Jangan lupa ini, saya mau kasih tahu 3 yang di bawah ini. Statistical analysis, kemampuan statistik, konsep pemodelan, dan pemrograman. Jadi simulasi itu gabungan antara statistik, konsep pemodelan, dan pemrograman. Sebenarnya itu gabungan dari disiplin ilmunya. Oke, saya rasa ini summary untuk pertemuan awal kita, saya rasa ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak mau nanya tentang model. Ya. Jadi tadi kan saya tangkap bahwa model itu ada beberapa jenis. Ya. Nah, di antara model-model itu, apakah ada model yang lebih efektif untuk sebuah sistem atau gimana? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Pak, model yang efektif yang seperti apa? Gitu kan? Nah, model yang efektif, yang bagus, itu bukan berarti model yang paling rumit. Tetapi model yang paling sesuai dengan tujuan kita membuat model itu. Sekarang saya nanya deh, kalau tujuan kita mau mengetahui tata letak kota, model yang paling bagus apa? Maket apa cukup denah? Apa model verbal? Jawabannya kan cukup denah. Atau peta, ya kan? Tidak perlu maket gitu. Masa kota ada maketnya, kan gede banget, susah, ada minyak. Terus lagi misalnya saya ambil contoh lagi. Untuk mengetahui seperti yang tadi saya sampaikan, Anda disuruh jemput ponakan saya untuk menjelaskan bahwa gambar
bahwa ponakan saya seperti apa, model apa yang paling bagus. Model verbal nggak bagus, model verbal. Miniatur, saya harus buat boneka yang mirip ponakan saya juga nggak mungkin. Maka yang dikasih adalah foto. Ya kan? Foto itu model 2 dimensi. Model foto itu lebih sederhana dari model maket atau miniatur. Tetapi model foto lebih bagus karena tujuannya kita hanya ingin tahu secara fisik gambar orang itu kayak apa, begitu. Tapi kalau kita mau beli rumah, nanti saatnya Anda mau beli rumah, maka model 3 dimensi, miniatur atau maket itu menjadi lebih penting. Karena kita ingin mengetahui bagaimana bangunan fisik dari rumah kita. Jadi model, kalau ditanyakan mana yang lebih bagus, jawabannya adalah yang paling sesuai dengan tujuan kita. Ya, sekarang kalau kita mau tahu urut-urutan proses, yang paling cocok model apa? Jawabannya model grafik, yaitu OPC. Operation Process Chart, ya kan? Flowchart itu paling bagus untuk mengetahui urut-urutan proses. Sekarang, kalau kita pengen tahu perkembangan penduduk Indonesia dalam 50 tahun terakhir, model apa yang digunakan? Grafik apa tabel? Grafik, Pak. Grafik. Grafiknya grafik apa? Grafik line, ya kan? Grafik baris. Ya kalau grafik pie kan susah juga. Grafiknya grafik yang baris. Tabel apakah nggak bisa, Pak? Tabel bisa, cuman isinya angka-angka detail. Angka-angka detail itu menggambarkan sesuatu hal yang sangat rinci. Tetapi kalau tujuan kita pengen tahu perkembangan jumlah penduduk, lebih bagus lihat tabelnya, bukan angka rincinya. Begitu kan? Ya. Sama ketika Anda jadi salesman. Kalau Anda jadi salesman, salesnya Anda meningkat, lalu Anda disuruh laporan presentasi, Anda akan menggambarkan peningkatan sales itu menggunakan tabel apa grafik? Jawabannya grafik. Yang skalanya dikecilin, sehingga kelihatannya naiknya sedikit, naiknya jadi banyak. Tahu ya, skala tabelnya itu skalanya yang dari 1 jadi 0,5 itu skalanya, jadi lebih tinggi. Tapi kalau Anda sales, penjualan Anda turun sedikit, jangan kasih grafik dong. Kasih tabel yang banyak, jadi orang juga susah. Untuk penjualan bagaimana? Ya, masih relatif stabil walaupun turun sedikit, tapi orang nggak tahu turunnya berapa, Anda kasih angka-angka semua. Ya, jadi karena tabel ini tidak bisa menggambarkan perubahan. Tapi dia detail menggambarkan angkanya itu detail, cuma nggak kelihatan perubahan-perubahannya itu. Makanya kadang-kadang ada yang double menunjukkan pakai grafik dan pakai tabel. Sekarang kalau Anda pengen mencari suatu variabel yang tidak diketahui dalam suatu sistem, pakainya apa? Model matematik rumus, itu jawabannya OR. Operation research itu adalah model matematis. Gitu ya. Ya, operation research ya. Jadi misalkan Anda mau mencari rute minimal atau berapa produksi optimal dengan batasan tertentu, kan satu fungsi tujuan, beberapa fungsi pembatas, itu model matematis yang bisa menjawab. Tapi kalau Anda pengen tahu, misalnya nih teman-teman ya, pelatih sepak bola, Anda main game pengen tahu nih, ini nih gimana sih, saya misalkan jagoan saya tim Liverpool nih, yang perempuan mungkin dengerin aja, mungkin nggak begitu paham ya, masalah bola ya, teman-teman perempuan mungkin pahamnya sinetron, ya nggak apa-apa, istri saya juga gitu. Nah, saya senang main bola, main football manager sebagai tim Liverpool, saya pura-puranya jadi siapa pelatihnya Liverpool tuh dari Jerman tuh, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ya. Saya pengen tahu nih, ini kira-kira kalau Muhammad Salah digantikan lagi sama siapa yang di Atletico Madrid yang dari Liverpool tuh, Uruguay punya, yang dari Barcelona pindah ke Atletico. Suarez, Pak. Luis Suarez, benar. Suarez itu pernah Liverpool. Misalkan saya bilang, ini kalau salah saya ganti Suarez, efeknya bagaimana? Saya tanyain tuh, kalau kayak gitu pakai matematika bisa nggak? Nggak bisa, kan Anda harus pakai simulator. Benar nggak? Anda harus pakai simulator, karena yang bermain di Football Manager itu sudah mempertimbangkan pemain ini punya speed berapa, power berapa, akurasi berapa, ini berapa. Kan begitu? Itu akan jadi suatu hal yang kompleks. Jadi tidak bisa pakai rumus, misalnya pakai model simulasi. Sama juga kalau misalnya Anda
sebagai kebijakan pemerintah nih. Kalau bunga bank saya turunkan, ekonominya bagaimana? Kalau misalkan PPKM dampaknya kayak apa? Itu harus simulasi, tidak bisa pakai matematik. Nah, simulasi kebijakan itu ada. Jadi kira-kira begitu ya Mbak ya. Jadi kalau model mana yang paling bagus, jawabannya bukan berarti model yang paling rumit, yang paling bagus, tetapi model yang paling sesuai dengan tujuan kita. Untuk mengamati sistem itu apa ya yang mau diamati, kita cari modelnya yang paling bagus. Begitu. Saya kasih contoh begini. Ada 2 orang mahasiswa A dan B. Lalu saya menyuruh mereka, saya tes uji gambar. Si A ini pinter gambar, si A ini pinter gambar, pandai banget gambar. Cuman dia DDR, ya, RAM-nya itu DDR, daya dongnya rada rendah, gitu DDR. Nah, yang B gambarnya jelek, udah habis-habisan lah, jangan gambar, nulis aja jelek. Tapi dia punya intelijensi tinggi, itu karakteristiknya. Ya, lalu saya bilang nih, ini mohon maaf kalau contohnya agak vulgar ngambil contoh orang tertentu, tapi maksudnya bukan itu. Ya, begini. Lalu saya bilang, kamu semua saya tugaskan melukis, menggambar. Oh iya Pak. Siapa yang digambar? Saya pengen Anda semua menggambar Presiden wanita Indonesia yang pertama. Siapa? Ibu Mega, ya kan? Saya minta kedua-duanya itu gambar Ibu Mega. Paham? Yang si A, karena DDR-nya rendah, walaupun dia pintar gambar, wah Pak ini nyuruh gambar kok Bu Mega sih? Yang anu sedikit dong Pak, Bu Mega lagi. Ya Bu Mega oke, tapi saya mau gambar bukan Bu Mega Pak. Saya mau gambar yang lebih bagus Pak, lebih cantik. Yang dia gambar Raisa Adriana, penyanyi. Dengan kelebihan dia gambar, luar biasa memang gambarnya. Bahkan mungkin lebih cantik dari aslinya. Begitu, ya kan bisa terjadi. Yang si B, bingung dia, ini gimana supaya saya tahu yang dia gambar Bu Mega. Paham kan? Dia nggak bisa gambar Bu Mega mirip, nggak bisa. Tapi dia tahu bahwa, oh, biasanya kalau presiden itu ada figuranya di sekolah. Benar nggak? Lalu dia gambar ruang depan sekolah, ada 2 figura wapresnya kosong, figura presiden dan ditulisin Presiden RI. Gambarnya cuma gambar wanita, saya sendiri nggak tahu gambar siapa. Cuma dari situ ada gambar wanita, Presiden RI, saya tahu itu maksudnya adalah Bu Mega. Nah sekarang saya tanya, dari 2 model 2 orang tadi, semuanya kan itu model yang disebut dengan model 2 dimensi seperti foto. Bagus mana modelnya? Kalau gambarnya bagus gambar yang pertama. Tapi dalam konteks model walaupun sederhana, yang kedua itu lebih bagus yang si B. Kenapa? Karena lebih menjawab perintah. Yang diperintahkan menggambar ibu presiden kita pertama yang wanita, bukan diminta menggambar artis yang cantik. Kalau saya lain. Begitu. Paham ya Mbak ya? Kira-kira begitu ya. Oke. Ada yang lain? Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan kemarin juga sempat diterangkan sama Bu Dwi tentang konsep pemodelan sistem. Nah, Ya. apakah kalau di simulasi komputer ini seperti yang diajarkan kemarin, Pak, harus ada input problemnya, kemudian elemennya, dan harus ada outputnya seperti itu, Pak? Iya, yang tanyakan apanya? Itu Pak, prosesnya apakah harus ada problemnya terlebih dahulu, harus ada elemennya terlebih dahulu, baru nanti buat iya dong Mbak. komputer. Kenapa? Karena model dalam teknik industri itu difahami model itu adalah bentuk yang lebih sederhana, tapi tujuannya adalah untuk menganalisis sistem. Nah, kalau tujuannya menganalisis sistem harus ada tujuan analisisnya. Ya, karena model di teknik industri, mohon maaf, bukan seperti model mannequin untuk showing baju. Ada tujuannya model itu. Untuk apa? Untuk analisis. Untuk pemecahan permasalahan. Kan begitu. Tadi kan kita ambil contoh yang simpel-simpel. Tapi sekarang saya tanyakan kalau Anda nanti di pabrik, Anda butuh model untuk apa? Karena Anda mau cari solusi. Anda mau cari solusi, tetapi kalau pendekatannya langsung kepada sistem, kadang kita tidak mampu, kita butuh yang lebih sederhana.
Tetapi model ini kan untuk mencari solusi. Karena mencari solusi, maka harus kita cari batasannya. Bagian mana dari sistem yang harus dimodelkan dengan detail. Tadi saya ambil contoh peta. Peta Jogja itu tidak memodelkan kota Jogja keseluruhan loh. Dia hanya 2 dimensi, betul nggak? Dia hanya modelin 2 dimensi. Map itu di Google juga hanya modeling 2 dimensi. Jadi Anda nggak bisa kalau pengen tahu tingginya amplas berapa dari map. Betul nggak? Tapi kita nggak perlu tahu itu. Kenapa? Karena tujuan kita mungkin bukan itu. Tujuan kita hanya pengen tahu lokasi kota Jogja itu sebelah mana, lokasi-lokasi yang sebelah timur, baratnya itu cukup dengan 2 dimensi. Artinya di situ perlu ada apa? Perlu ada definisi lingkup permasalahan. Apakah masalahnya itu cukup 2 dimensi lokasi atau sampai tinggi? Kalau sampai tinggi, topografi nggak bisa pakai map. Bener nggak? Kalau anak geologi nih, anak pertambangan, anak geologi, dia mau buat pemetaan lahan, gitu kan? Pemetaan lahan itu tidak hanya 2 dimensi, harus ada topografi, ketinggian tanah. Maka harus digabungkan modelnya. Modelnya digabungkan apa? Map plus GPS. Nah, dengan GPS itu ada altitude-nya yang kita bisa lihat. Sehingga gambarnya ada yang kayak keluar-keluar gitu menggambarkan kontur dari tanah. Kan beda-beda. Jadi memang harus ada pembatasan. Jadi namanya model itu kan lebih sederhana dari sistem. Artinya tidak mungkin juga semua sistem itu dimodelkan, tetapi hal-hal yang pokok untuk pembahasan dan tujuan analisis itulah yang dimodelkan. Begitu kira-kira. Yang lainnya diasumsikan. Nah, itulah maksudnya. Dalam OR pun makanya ada asumsi. Gitu. Sekarang saya tanya nih, kalau kita bicara di EOQ, ya, kita bicara di EOQ, di perencanaan proses produksi. Mesti kan asumsinya lead time-nya sama, gitu loh, asumsinya. Tetapi kalau kenyataan realnya lead time-nya tidak sama, maka EOQ kan nggak bisa dipakai. EOQ itu, EOQ nggak bisa dipakai. Harus menggunakan model yang lain, gitu maksud saya. Jadi betul, memang harus ada, pertama kali kita harus tahu permasalahannya. Lalu ada batasan permasalahannya, tujuannya apa, dicari model yang cocok. Seperti halnya begini, karena kan sebenarnya di teknik industri ini kan semuanya model ya, kalau kita boleh bicara. Statistik itu ya model, OR itu ya model, supply chain management itu ya model, tata letak fasilitas itu ya model, pemrograman itu ya model, simulasi itu ya model. Sekarang pertanyaannya, nanti Anda jadi insinyur, kapan Anda gunain OR? Kapan Anda gunain statistik? Kapan Anda gunain MCDM? Kapan Anda gunain PTLF? Kapan Anda gunain ergonomi? Kan begitu. Jawabannya ya tergantung masalahnya, Pak. Kan begitu. Makanya harus ada inputnya, masalahnya di mana. Ada peribahasa yang agak sedikit sosialis mengatakan begini. Kalau Anda hanya punya palu, maka semua masalah akan Anda anggap sebagai paku. Paham kira-kira maksudnya? Kalau Anda teknik industri saya asumsikan sebagai tukang kayu, Anda harus menguasai banyak alat. Anda harus menguasai banyak tools. Ibaratnya nih, kalau mahasiswa cuma taunya OR doang, kan begitu ya. Mahasiswa pokoknya OR, OR-nya nilainya A+++. Wah, udah toh. A++++ malam itu udah begitu dari dosennya misalnya. Nah, semua masalah diselesaikan pakai OR. Padahal ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan OR. Ibaratnya kalau tukang kayu, Anda cuma pinter pakai palu. Karena Anda cuma punya palu. Jadi kalau mau maku, ya pakai palu. Mau gergaji, ya pakai palu. Mau nyatut, ya pakai palu. Mau ngamplas, ya pakai palu. Kenapa? Karena nguasainnya hanya palu. Paham ya Mbak ya? Jadi begitu. Itu kalau orang preman juga begitu. Kalau orang yang punya hanya otot, nggak punya otak, maka semua masalah akan diselesaikan dengan otot. Kenapa? Karena punyanya cuma itu. Tapi kalau orang punya otak, dia akan combine tuh. Kapan saya harus pakai otak saja, kapan cukup otot saja, kapan dua-duanya dikombinasikan. Misalkan saya jadi orang tua, anak saya nangis rewel, minta digendong. Minta digendong kan urusannya otot kan, ya udah digendong aja, kan begitu kan. Tapi kalau didik anak kan harus ada, gitu lah maksud saya. Jadi itu tergantung aja masalahnya. Jadi memang
Diperlukan, Mbak. Betul, ada itu. Kenapa? Karena tadi tidak semua sistem itu kita amati, kita hanya sebagian, kita harus definisiin masalahnya apa. Ada yang lain? Saya persilakan. Ini saya di awal ini saya nyinggung sedikit ke pemodelan, kenapa? Supaya Anda tahu linknya antara pemodelan dan simulasi. Tapi pertemuan yang akan datang udah enggak, karena pemodelan udah ada sendiri mata kuliahnya ya. Jadi saya tidak akan mengulang materi itu lagi. Ini hanya pengantar bahwa simulasi itu bagian dari model. Maksud saya begitu. Model apa? Model yang berbasis model matematis, tetapi dioperasionalisasikan menggunakan komputer. Kira-kira begitu. Ada lagi? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kuliah hari ini kita cukupkan dulu ya. Jadi nanti saya beri materi, tolong Anda baca bukunya bab 1-2, yang modul saya juga 1-2, sama akan saya berikan PowerPoint yang hari ini dan untuk yang besok. Nanti akan saya beri pengumuman, kita tatap muka akan dilaksanakan pada hari Rabu pagi. Ya, hari Rabu pagi. Nah, cuma untuk minggu depan, nanti akan saya umumkan apakah kita akan tatap muka juga, atau saya kasih video. Nanti kalau sempat saya buat video, ya saya kasih video. Nah, jadi kalau saya kasih video kan Anda nggak perlu buang kuota ya, tinggal nanti kapan-kapan download. Tapi kalau misalkan saya nggak sempat buat videonya, ya kita tetap buka, begitu. Baik, saya rasa begitu. Kalau ada yang ingin tanyakan, Anda bisa akses ke WhatsApp grup kita kapan saja. Pertanyaan-pertanyaan masalah materi kuliah, silakan lewat WhatsApp grup kapan saja, tidak tergantung kepada jadwalnya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti ini saya upload juga ya link untuk rekaman video kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya N ya.